Perkenalkan, nama saya Nota Sonda Soni Putra, NIM F1S11908. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan wireless commerce di Indonesia. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu wireless. Wireless adalah jaringan yang menghubungkan telekomunikasi perangkat satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan media kabel sebagai media penghantarnya. Yang kedua, kita harus mengetahui dulu apa itu commerce. Commerce atau dagang adalah salah satu bentuk bisnis di mana definisi umum dari istilah bisnis adalah suatu entitas ekonomi yang diselenggarakan dengan tujuan bersifat ekonomi dan sosial. Setelah kita mengetahui apa itu wireless dan apa itu commerce, kita dapat memahami apa itu wireless commerce. Nah, wireless commerce sendiri adalah sebuah dagang atau perdagangan yang dilakukan menggunakan media telekomunikasi sebagai media untuk melakukan perdagangan antar pedagang dengan pembeli. Nah, selanjutnya ada 3 tipe dari wireless commerce. Yang pertama adalah m-commerce atau mobile commerce, dan yang kedua adalah m-computing atau mobile computing, dan yang terakhir adalah e-commerce atau electronic commerce. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu mobile commerce. Menurut 3 para ahli, yang pertama menurut Corey Jensen, m-commerce merupakan bentuk transaksi elektronik, transaksi yang berbasiskan jaringan wireless, sebagaimana halnya e-commerce, namun lebih mengkhusus kepada perangkat mobile maupun komputer jinjing. Menurut para ahli yang kedua, menurut Christine John Morris, m-commerce merupakan perkembangan dari e-commerce yang memberikan kemudahan kepada konsumen melalui perangkat mobile yang dimilikinya dan jaringan wireless. Dan menurut ahli yang ketiga, yaitu Sojen Paradan, mobile commerce adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui wireless handheld device seperti telepon mobile, PDA, MP3 player, kamera digital, handheld gaming, and computer. Adapun contoh dari m-commerce sendiri adalah yang pertama, pembayaran tagihan menggunakan mobile phones atau handheld device. Nah, contoh yang pertama ini sekarang seringkali kita lakukan, misalkan membayar tagihan listrik, tagihan misalkan kartu prabayar, kartu pascabayar, tagihan air, dan sebagainya. Itu biasanya bisa kita lakukan di dompet digital seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja, dan sebagainya. Atau bisa kita lakukan di mobile banking. Misalkan di mobile banking itu ada sectionnya sendiri, yaitu pembayaran. Nah, yang kedua adalah pembelian stok menggunakan mobile phones atau handheld device dan memulai permintaan untuk mentransfer uang dari rekening bank. Nah, misalkan ada pembeli ingin membeli stok kepada penjual, nah mau nggak mau perangkat device-nya itu harus bisa melakukan transfer uang dari rekening bank. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari m-commerce. Contoh berikutnya adalah menggunakan pengenalan suara pada mobile phones untuk membeli kartus bioskop, atau pengenalan suara untuk memulai transaksi pada jaringan data wireless. Dan contoh yang terakhir adalah pemesanan dan pembelian pada handheld device atau laptop melalui jaringan wireless yang dihubungkan ke internet penyalur. Selanjutnya adalah sistem kerja dan alur dari mobile commerce. Alur transaksi yang terjadi pada m-commerce yang pertama dimulai dari bagaimana sebuah perangkat mobile sudah tersedia layanan untuk terkoneksi ke internet. Yang kedua, perangkat mobile mempunyai aplikasi klien yang diperlukan atau aplikasi web browser. Yang ketiga adalah penggunaan melalui perangkat mobile dapat segera mengakses layanan m-commerce untuk memperoleh informasi produk yang diinginkan.
Sebuah aplikasi dan layanan e-commerce memiliki sistem kerja sebagai berikut. Yang pertama, pengguna mengakses aplikasi dan layanan e-commerce dari perangkat mobile dengan koneksi internet. Yang kedua, pengguna dapat mengakses toko online yang diinginkan dan mencari produk yang diinginkannya. Selanjutnya, pengguna dapat memasukkan ke keranjang belanja virtual, kemudian melanjutkan ke proses pembayaran secara online. Yang ketiga, sebuah proses berbasiskan koneksi internet secara online dan mobile. Ada poin penting dalam e-commerce. Yang pertama, fleksibilitas. Yang kedua, hemat waktu dengan proses yang lebih cepat. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Yang keempat, kemudahan untuk terkoneksi ke dalam jaringan komputer. Yang kelima adalah transparansi yang lebih baik untuk transaksi antara penjual dan pembeli. Adapun keuntungan dan kerugian dari mobile commerce. Keuntungan yang pertama adalah kepuasan pelanggan, penghemat biaya dan peluang bisnis baru. Yang kedua, menggunakan e-commerce setiap waktu di mana saja dengan lightweight device. Nah, yang kedua ini salah satu contoh dari poin penting dari mobile commerce, yaitu fleksibilitas. Yang ketiga, pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas data, sedangkan mobile device dapat diselaraskan. Yang keempat, e-commerce dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan hubungan dengan pelanggan menjadi semakin dekat. Adapun kerugian dari mobile commerce sendiri adalah mobile device tidak biasanya menawarkan grafik atau daya proses suatu PC. Yang kedua, layar yang kecil dari mobile device membatasi kompleksitas aplikasi. Ya, yang poin 2 itu ya kita bandingkan saja kalau misalkan kita membuka toko online, misalkan brand A, kita buka di HP kita, di mobile device kita, bentuknya ya menyesuaikan dengan device kita, menyesuaikan dengan HP kita, sehingga ada fitur-fitur mungkin tidak ada di mobile device itu. Tetapi apabila kita buka melalui PC, nah terlihat jelas perbedaannya, bahwa tampilannya pun berbeda. Di PC lebih besar, dan mungkin yang tidak ada fitur di mobile device itu akan ada di PC, di halaman website yang ada di PC-nya itu. Yang kerugian dari ketiga adalah masing-masing jaringan mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman e-commerce. Nah, selanjutnya adalah mobile computing. Apa sih itu mobile computing? Mobile computing merupakan kemampuan teknologi untuk menghadapi perpindahan atau pergerakan manusia dalam menggunakan komputer secara praktis. Dari kalimat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mobile computing saat ini sangat dibutuhkan. Perkembangan mobile sangat mempengaruhi perkembangan hardware dari mobile itu sendiri. Perkembangan dimulai dari bentuk sampai teknologi. Adapun contoh dari M-computing yang pertama adalah laptop, yang kedua komputer Glatzer Bridgeline W200, yang ketiga adalah PDA atau Personal Digital Assistance, yang keempat adalah smartphone. Adapun aplikasi pendukung dari mobile computing sendiri, yang pertama adalah push email. Push email merupakan sebuah sistem email yang memiliki kemampuan always on atau menyala terus, di mana setiap email yang masuk ke dalam email server akan langsung diteruskan kepada email klien. Nah, kliennya di sini, klien yang dimaksud adalah PDA atau Personal Digital Assistance. Yang kedua adalah smartphone. Nah, kalau kita sadari, misalkan kita daftar akun kita melalui smartphone, kita mendaftarkan akun kita melalui misalkan Gmail. Nah, kalau misal teman-teman sadari bahwa
Di saat kita daftar itu, pasti kita diminta untuk verifikasi email. Nah, secara tidak langsung push email itu bergerak tanpa yang punya device itu sadari. Di mana bisa bergeraknya? Ya, tiba-tiba ada notifikasi email bahwa ada pesan masuk untuk melakukan verifikasi. Nah, itu dinamakan push email. Yang kedua adalah BlackBerry. BlackBerry adalah perangkat genggam nirkabel yang memiliki kemampuan layanan push email, telepon seluler, SMS, faksimili internet, browsing, dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya. BlackBerry adalah device yang sama dengan handphone lain. Yang membedakan dari BlackBerry itu sendiri adalah sistem operasinya. Pada BlackBerry, OS yang dipakainya adalah berbasiskan dengan Java yang dibuat oleh RIM. Nah, untuk tambahan juga bahwa pada BlackBerry ini perusahaan RIM ini merupakan perusahaan yang pertama kali menciptakan layanan push email sebelum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan lain seperti Google dan Yahoo. Yang ketiga adalah M-Banking. Siapa yang tidak tahu M-Banking pada saat ini? Terlebih di tengah pandemi ini, M-Banking sangat berguna sekali. Nah, mobile banking sendiri mempunyai arti, mempunyai maksud, yaitu sebuah cara untuk konsumen melakukan transaksi banking dengan menggunakan cellphone atau mobile device lain. Metode ini sangat populer dan cocok untuk orang yang sibuk. Beberapa bank menyediakan pilihan dari text alert yang nantinya akan mengirimkan pesan ke dalam cellphone dan memperingatkan pengguna mengenai aktivitas perbankan pada akun pengguna. Nah, M-Banking sendiri sangat banyak digunakan. Di Indonesia sendiri, M-Banking itu ada banyak. Salah satunya dipunyai oleh Mandiri Banking, atau nama aplikasinya adalah Live In by Mandiri. Yang kedua dari Bank BNI, yaitu BNI Mobile Banking. Yang ketiga BCA Mobile Banking. Yang keempat BRI Mobile Banking, dan sebagainya. Nah, yang terakhir dari wireless commerce adalah e-commerce. Nah, adapun pengertian e-commerce menurut para ahli. Ahli yang pertama adalah menurut Siregar pada tahun 2010, e-commerce adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas. Tidak hanya sekedar perniagaan, tapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan www, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data, atau kita bisa sebut database, email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lainnya, seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce ini. Adapun juga pengertian e-commerce menurut Rahmati tahun 2009. E-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce yang mempunyai arti sistem pemasaran secara atau dengan media elektronik. E-commerce ini mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing, dan service. Dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan komputer lain. E-commerce bukan sebuah jasa atau sebuah barang, tapi merupakan perpaduan antara jasa dan barang. E-commerce dan kegiatan yang terkait melalui internet dapat menjadi penggerak untuk memperbaiki ekonomi domestik melalui liberalisasi jasa domestik dan mempercepat integrasi dengan kegiatan produksi global. Adapun proses yang terjadi
di dalam e-commerce. Yang pertama adalah otomisasi akun pelanggan secara aman, baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit. Nah, yang ini biasanya kalau misalnya pembeli ingin membeli barang pada e-commerce, nah di situ ada menu pembayaran setelah masuk keranjang produknya. Di situ ada pilih pembayaran. Nah, di situ merupakan salah satu otomisasi akun yang dimana nantinya apabila pembeli memilih bank yang diinginkan, misalkan Bank Mandiri atau Bank BNI, nah di situ sistem akan menampilkan nomor rekening atau nomor virtual account dari Tokopedia sendiri. Tetapi apabila pembeli ingin menggunakan kartu kredit, maka pihak e-commerce sendiri akan menyediakan fitur untuk pembeli dapat memasukkan nomor kartu kredit, dan nomor kartu kredit itu akan disimpan menggunakan otomisasi akun secara aman. Proses yang kedua adalah pembayaran yang dilakukan secara langsung, online, dan penanganan transaksi. Ya, setelah kalau misalnya kita memilih fitur virtual account, ya tentu transaksi yang terjadi itu secara online, ya dimana kita hanya diam di rumah tanpa perlu ke teller, kita bisa mentransfer uang kita langsung dan terkonfirmasi oleh sistem dari e-commerce-nya itu sendiri. Yang ketiga adalah pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan. Ya, pemesanan secara langsung kita tidak perlu menggunakan agen ketiga lagi. Misalkan kita ingin memesan gitar dari salah satu brand di e-commerce, ya kita tinggal pesan aja gitar tersebut. Nah, langsung kita setelah itu kita akan bayar. Ya, kita tidak perlu lagi untuk menghubungi pihak yang lainnya untuk saya ingin memesan gitar ini melalui si A. Tidak perlu lagi. Nah, di dalam e-commerce itu kita hanya melakukan secara antara pelanggan dengan penjual. Proses yang keempat adalah presentasi elektronis, pembuatan website untuk produk dan layanan. Adapun jenis-jenis dari e-commerce sendiri adalah yang pertama B2B, business to business. Yang kedua adalah B2C, business to customer. Yang ketiga C2C, consumer to consumer. Yang keempat adalah consumer to business atau C2B. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana perkembangan wireless commerce di Indonesia? Nah, menurut sumber iprice.co.id, nah kita lihat di sini persaingan toko online di Indonesia sendiri sangatlah bersaing. Terbukti pada data per kuartal tahun 2021 ini, pengunjung web bulanan pada 4 unicorn di Indonesia sangat tinggi. Salah satunya Tokopedia. Sebanyak 147 juta orang masyarakat di Indonesia mengunjungi websitenya tersebut. Nah, di Twitter juga. Berarti artinya di sini adanya public interest terhadap toko online di Indonesia. Dan bisa dilihat juga bahwa perkembangan wireless commerce di Indonesia itu sangat berkembang pesat. Terlebih di tengah pandemi ini, di mana pergerakan masyarakat dibatasi, sehingga masyarakat ingin berbelanja juga, ya harus mencari cara lain dibandingkan keluar rumah, yaitu dengan cara mengunjungi salah satu platform toko online di Indonesia.
Lalu bagaimana persaingan toko online di Indonesia dengan perusahaan toko online yang ada di Indonesia tetapi punya luar negeri? Kalau kita bandingkan perkembangan e-commerce di luar Indonesia seperti Shopee dan Lazada, toko online asal Indonesia dapat mampu bersaing. Bahkan demand dari para customer pun tinggi. Dapat dilihat pada section pengunjung web bulanan. Pada section tersebut, Tokopedia dapat unggul dari perusahaan toko online asal Singapura, yaitu Shopee. Nah, kita lihat pengunjung web bulanan ini sangat tinggi, sebesar 147 juta dibandingkan Shopee 126 juta. Artinya public interest terhadap Tokopedia ini sangat tinggi, sehingga wireless commerce di Indonesia itu bisa kita bilang sangat berkembang, sangat maju. Yang kedua, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan wireless commerce khususnya pada section e-commerce telah berkembang pesat di Indonesia. Terlebih di tengah pandemik, pemerintah terus mengupayakan masyarakat untuk mengubah hal baru, yaitu untuk belanja dari rumah. Ya, kita lihat juga nih Lazada. Lazada ini juga merupakan perusahaan e-commerce yang berada di luar Indonesia, tetapi dia skala dengan Bukalapak. Nah, artinya apa? Bahwa wireless commerce di Indonesia itu ya berkembang pesat, dan itu merupakan suatu hal yang bagus bagi perubahan pada sikap berbelanja atau perubahan teknologi yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Nah, mungkin sekian dan terima kasih. Itu penjelasan saya mengenai wireless commerce dan bagaimana perkembangan wireless commerce di Indonesia. Sekian dan terima kasih.